Pada tahun 2045, Indonesia memasuki puncak aging population, di mana populasi lansia mencapai jumlah terbanyak dan mendominasi pada tahun tersebut. Untuk terwujudnya lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif, diperlukan untuk rutin melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik sedari usia produktif hingga usia pralansia. Sebelum melakukan dua hal tersebut, sangat penting untuk dilakukan penilaian terhadap tingkat kemandirian. Penilaian tingkat kemandirian dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan ADL Bartle atau Activity of Daily Living, aktivitas dasar kegiatan sehari-hari. Metode kedua adalah menggunakan metode Instrumental Activity of Daily Living Lakukan, di mana dilakukan penilaian terhadap aktivitas lanjutan kegiatan sehari-hari. Pada ADL terdapat beberapa kemampuan dasar yang dinilai, di antaranya merawat kebersihan diri, kemampuan makan, dan kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Pada IADL terdapat indikator kemampuan lanjutan yang dinilai berupa kemampuan berkomunikasi menggunakan gawai atau telepon, kedua, kemampuan mengatur keuangan, ketiga, mengatur jadwal minum obat, keempat, melaksanakan kegiatan rumah tangga, dan yang kelima adalah mengatur atau merencanakan bepergian ke suatu tempat. Definisi activity of daily living atau aktivitas sehari-hari adalah aktivitas rutin yang biasa dilakukan dan dikerjakan setiap hari tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan IADL, Instrumental Activity of Daily Living, adalah aktivitas yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat dan mengelola lingkungan. Aktivitas ini lebih kompleks daripada ADL atau Activity Daily Living, yang berkaitan dengan perawatan diri dasar dan memerlukan perencanaan, pemikiran, dan keterampilan organisasi yang lebih tinggi. Pengertian dari ADL, Activity of Daily Living atau aktivitas sehari-hari, adalah aktivitas rutin yang biasa dilakukan dan dikerjakan setiap hari tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan IADL, Instrumental Activity of Daily Living, adalah aktivitas yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat dan mengelola lingkungan. Aktivitas pada IADL ini lebih kompleks dari ADL yang hanya berkaitan dengan perawatan diri dasar. Pada IADL memerlukan perencanaan, pemikiran, dan keterampilan mengorganisasi yang lebih tinggi dan kompleks. Perkenalkan, saya dengan Dr. Anggun, dokter ibu hari ini ya. Izin ibu, hari ini saya akan melakukan penilaian ADL tentang kegiatan ibu sehari-hari sama IADL ya. Nanti ibu katakan aja dengan jujur, kalau emang masih mandiri, masih bisa dilakukan sendiri, ibu katakan aja. Tapi kalau emang butuh bantuan untuk melakukan kegiatan tersebut, ibu bilang juga ya. Ibu bersedia? Bersedia. Ibu izin, kalau untuk BAB itu ibu masih bisa nahan melakukan sendiri ke kamar mandi? Bisa ya, masih terkendali. Kalau untuk buang air kecil, apa bisa ke kamar mandi sendiri bu? Masih bisa menahan dan mengendalikan ya? Bisa ya, masih bisa sendiri, masih bisa nahan juga ya bu ya? Terus kalau untuk kebersihan diri bu, kayak misalnya mencuci rambut, menyisir rambut, itu masih bisa dilakukan sendiri? Masih bisa. Sikat gigi juga bisa ya? Oke. Terus kalau untuk penggunaan WC, dari mulai melepas celana, membersihkan setelah BAB, buang air kecil, buang air besar, sampai pakai celana, masih bisa dilakukan sendiri bu? Masih bisa. Terus kalau makan minum termasuk buat potong-potong makanan masih bisa sendiri? Masih bisa. Kalau untuk pindah tempat nih bu, dari misalnya kursi ke tempat tidur masih bisa dilakukan sendiri atau butuh bantuan? Masih bisa. Masih bisa sendiri ya? Ya. Kalau jalan sendiri bisa di tempat yang rata gitu, kayak dari rumah ke puskesmas masih bisa? Bisa. Kalau untuk pakai baju
masang kancing, pasang kleting, bisa Bu? Bisa. Bisa ya. Kalau naik turun tangga gimana Bu? Itu ya saya itu ngos-ngosan gitu. Oh, ngos-ngosan. Tapi sampai harus digandeng nggak Bu? Enggak, masih bisa sendiri, tapi rasanya ngos-ngosan Iya, ya? tadi aja kan saya Oh, naik oke. dan ngos-ngosan. Kalau mandi masih bisa sendiri ya? Iya, Nggak butuh bantuan. Oke. Oke, dari penilaian tadi, ini Ibu masih kategorinya mandiri ya Bu ya? Iya. Masih bagus ya. Oke. Ini ada yang kedua nih Bu ya, instrumen yang kedua. Kalau untuk pakai handphone buat ngehubungin anak itu bisa Bu? Bisa. Bisa. Berarti bisa ya main Iya, handphone gitu bisa. ya, main Android bisa. Terus kalau pergi nih Bu, misalnya pakai transportasi umum, pakai angkot, pakai kereta api, masih bisa Iya, sendiri? masih. Bisa Oh, sendiri. masih bisa. Kalau untuk belanja Bu, kebutuhan sehari-hari gitu, ke pasar sendiri. Karena saya nggak ada siapa-siapa. Oh, masih bisa ya. Terus kalau untuk nyiapin makanan dari mulai belanja sayurnya, masaknya sampai makan masih bisa sendiri. Oke, mandiri ya. Terus kalau untuk beberes nih, beberes rumah masih kayak rapiin tempat tidur, nyapu, ngepel masih bisa ya. Oke, kalau nyuci pakaian bisa sendiri ya. Semua pakaian ya, yang besar, yang kecil masih bisa ya. Kalau untuk minum obat gimana? Bisa sendiri, ingat jadwalnya gitu kapan? Iya itu kadang-kadang lupa gitu. Suka lupa. Suka lupa karena saya udah minum belum gitu. Oh, yang nggak lupa saya dan minum apa dulunya ya. Tapi masih bisa sendiri gitu masih ya. bisa sendiri, tapi ya itu kadang lupa, kadang-kadang sampai nggak saya minum. Perasaan udah diminum atau belum ya. Terus kalau mengatur keuangan gitu kayak bayar tagihan listrik gitu, isi pulsa gitu masih bisa sendiri ya. Cukup ya, masih kategorinya masih mandiri juga di penilaian kedua. Oke. Ibu terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga Terima kasih banyak ya, makasih banyak. Pada ADL berdasarkan skor terdapat 5 kategori dan tingkat kemandirian. Skor 20 kategori A dengan tingkat kemandirian mandiri. Skor 12 sampai 19 termasuk kategori B1 dengan tingkat kemandirian ketergantungan ringan. Skor 9 sampai dengan 11 termasuk kategori B2 dengan tingkat kemandirian ketergantungan sedang. Skor 5 sampai 8 termasuk kategori C1 dengan tingkat kemandirian ketergantungan berat. Pada skor 0 sampai dengan 4 termasuk kategori C2 dengan tingkat kemandirian ketergantungan total. Pada IADL berdasarkan skor terdapat 4 klasifikasi. Pada skor 3 sampai 8 disebut mandiri atau independen, skor 2 memerlukan bantuan sesekali, skor 1 perlu bantuan sepanjang waktu, atau skor 0 dikerjakan total oleh orang lain atau tidak bisa melakukan apa-apa. Penilaian tingkat kemandirian pada usia produktif maupun pada usia lanjut sangat penting dilakukan guna tercapainya hidup sehat, mandiri, aktif, dan produktif.